Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan analisis tren status negara Indonesia. Kerja sebelum masuk ke dalam materi ini, dan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan siapa Ahmad Rafi langsung jadi. Saya Putri Jasmine, saya Salsabila. Saya Ahmad. Nah, di sini kita masuk ke latar belakang analisis untuk menggali kelebihan strength ini dari bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Kelebihan-kelebihan ini atau yang sering disebut dengan sebagai strength mencakup berbagai aspek mulai dari sumber daya alam yang melimpah hingga keberagaman budaya yang kaya. Kembali dan menganalisis kelebihan ini penting untuk memahami bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan potensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisinya di kancah global. Kita lanjut ke persoalan masalahnya. Ini ada 5 persoalan masalah yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama ada kelebihan yang dimiliki negara Indonesia. Selanjutnya apa yang bisa membuat negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik dari negara-negara lainnya. Hal apa yang menyebabkan negara Indonesia memperoleh ekspor tinggi. Selanjutnya hal apa yang menyebabkan negara kemudian apa yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang pertama, apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? Yang pertama, itu ada sektor pertanian dan kelautan yang kuat. Indonesia adalah salah satu produsen utama produk pertanian seperti beras, kopi, teh, rempah-rempah, dan kelapa sawit. Selain itu, sektor perikanan juga sangat penting dengan hasil laut yang melimpah. Kedua, sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, batu bara, emas, tembaga, dan berbagai mineral lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis yang luas, yang merupakan sumber payu dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yang ketiga, keanekaragaman hayati. Indonesia adalah salah satu negara yang keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki banyak ekosistem yang berbeda rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang unik. Dengan populasi yang besar dan muda, dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan tenaga kerja yang melimpah. Populasi muda yang besar juga menawarkan potensi kita untuk inovasi dan kemajuan ekonomi di masa depan. Apa yang membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik dari negara lainnya? Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman budaya terbesar di dunia dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan 700 bahasa daerah. Keanekaragaman ini tidak hanya memperkaya budaya nasional, namun juga menciptakan variasi sosial yang unik dan menjadikan Indonesia sebagai tempat menarik untuk hidup dan berkunjung. Lalu ada kebijakan pemerintah yang progresif. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan sosial. Lalu ada sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Orang Indonesia dikenal karena kreativitas dan inovasi mereka. Hal ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari seni dan budaya hingga teknologi dan bisnis. Hal apa yang menyebabkan Indonesia memperoleh ekspor tinggi? Yang pertama, sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luas, termasuk minyak, gas alam, batu bara, tembaga, nikel, timah, dan berbagai mineral lainnya. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya pertanian seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan kakao, serta hasil laut seperti ikan dan udang. Kedua, industri manufaktur yang berkembang. Sektor manufaktur Indonesia telah berkembang pesat, menghasilkan berbagai produk ekspor seperti tekstil, pakaian jadi, perjanjian perdagangan bebas. Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain.
perjanjian free trade area atau AFTA dan perjanjian bilateral dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Perjanjian ini membantu menurunkan tarif dan hambatan perdagangan, meningkatkan akses pasar bagi produk Indonesia. Selanjutnya ada apa kelebihan Indonesia dilihat bahwa didasarkan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama ada kewajiban kekayaan kuliner. Masyarakat Indonesia terkenal dengan keragaman dan kebanyakannya. Setiap daerah memiliki makanan khas seperti rendang dari Sumatera Barat, sate dari Jawa, papeda dari Papua, dan soto dari Sulawesi. Masyarakat dapat menikmati kekayaan kuliner ini dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong dan solidaritas sosial. Nilai gotong royong atau kerjasama yang kuat masih hidup di banyak komunitas. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, dan merayakan acara-acara adat secara bersama-sama. Tiga, akses ke pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS membantu masyarakat terutama yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya ada keanekaragaman budaya. Indonesia terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnis dan dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap daerah memiliki tradisi, adat istiadat, seni dan budaya yang berbeda. Setiap mozaik budaya yang sangat kaya, contohnya tari kendang, tari dari Bali, batik, dan tata Toraja dari Sulawesi Selatan. Ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang mempersatukan berbagai suku bangsa di seluruh kepulauan. Meskipun memiliki ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan media massa. Selanjutnya ada batik dan teman-teman. Batik Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Setiap daerah memiliki motif batik yang khas dan juga unik. Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain batik yang indah seperti songket, ikat, dan ulang. Tadi keunikan yang dimiliki oleh negara ini. Berikut ada keberagaman Indonesia bisa kalian lihat. Gambarnya di depan ada Monas, Batu Pancoran, batik, dan juga salah satu gunung yang ada di Indonesia. Nah itu. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam budaya dan keanekaragaman hayati. Keunikan dan kelebihan ini memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan industri dan juga sosial. Untuk menjadi lebih baik dari negara lain, Indonesia perlu memanfaatkan sumber dayanya secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong inovasi, membangun infrastruktur yang lebih baik, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan ekspor yang didukung oleh kekayaan alam dan industri yang berkembang, serta dukungan infrastruktur dan pendidikan kesehatan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakatnya. Keunikan dan kekayaan budaya Indonesia memberikan identitas yang kuat dan menarik yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Oke, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab bagi teman yang ingin bertanya. Ana di Zoom back. Saya adalah Tia Mubarako dari kelompok 5 yang bertanya, apa alasan bahasa Indonesia menjadi keunikan yang dimiliki Indonesia? Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apa ya? Muti. Jadi Ana, saya mau menjawab pertanyaan Anda. Anak-anak pertanyaan itu kenapa saya cuma ke dalam keunikan? Mengapa Indonesia menjadi kekayaan Indonesia? Keunikan Indonesia. Keunikan itu. Jauh dong. Nah, saya di sini membantu jawab ya. Jadi kalau kenapa bahasa Indonesia itu kenapa unik? Karena bahasa Indonesia itu telah berubah dari beberapa bahasa sebelumnya, dari bahasa kalimat sebelumnya, kayak misalkan sebelumnya itu sebelum jadi tulisan abjad dia pakai bahasa aksara Jawa, misalkan gitu. Terus kayak bahasa Indonesia yang sebelumnya itu kan yang sekarang udah disempurnakan ya. Misalkan kayak contoh kalimat dulu kan ejaannya DOELOE, nah sekarang terus disempurnakan menjadi DULO. Mungkin seperti itu
Kelompok 3, gue mau nanya maksud dari sektor manufaktur itu apa? Maksud dari sektor manufaktur? Manufaktur itu tutup Yang industri manufaktur ya. Ya, Bang Putri. Sorry pada lagi. Saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Wildan. Jadi sektor manufaktur itu adalah bagian dari perekonomian yang berhubungan secara langsung dengan memproduksi barang secara massal di pabrik. Kayak proses ini itu melibatkan penerjemahan data menjadi produk jadi atau setengah jadi dari produk tersebut. Kemudian digunakan untuk berbagai tujuan. Contoh dari produk sektor manufaktur ini ada banyak kayak mobil, kayak kendaraan bermotor, pakaian, peralatan elektronik, dan berbagai produk konsumen lainnya. Jasmine jawab. Sudah? Oke, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.